Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait biofarmasi dari Intravena. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu ada Adriani Hasana, Ajeng Salsabila Fananto, Muhammad Iqbal, Faradila Azahra, Rizkyana Puspaningrum, dan saya sendiri Tiwa Ekaristi. Next. Untuk pendahuluan akan dilanjutkan kepada rekan saya. Untuk bagian ini, rekan yang bertugas, saya persilahkan. Ya, untuk pendahuluan, injeksi intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam squid dan diinjeksikan ke pembuluh darah vena, di mana pada pembuluh darah ini menghantarkan darah ke jantung. Tujuan injeksi intravena adalah mempercepat proses penyerapan atau absorpsi obat agar mendapatkan efek obat yang cepat. Next. Keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungan, dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadar, kemudian obat dapat terabsorpsi dengan sempurna, kemudian obat dapat bekerja cepat sesuai kebutuhan dan tidak dapat mengiritasi lambung. Untuk kerugian, dapat terjadi emboli, dapat terjadi infeksi karena jarum yang tidak steril, pembuluh darah bisa pecah, terjadi hematoma, dapat terjadi alergi, obat tidak dapat ditarik kembali, kemudian membutuhkan keahlian khusus. Untuk contoh sediaan rute penghantaran intravena, yang akan kami bahas itu injeksi dextrosa monohidrat, di mana dextrosa monohidrat kualitas farmasi adalah salah satu bahan baku yang digunakan sebagai active pharmaceutical ingredient dan bahan tambahan. API digunakan dalam cairan infus dan oralit, sedangkan bahan tambahan digunakan dalam formulasi sediaan akhir antibiotik seperti penisilin dan ampicillin. Cara kerja dextrosa monohidrat diserap dari saluran gastrointestinal dan teroksidasi sebagai sumber energi atau disimpan dalam hati sebagai glikogen. Dextrosa monohidrat adalah salah satunya substrat energi yang secara langsung cepat dan seluruhnya dimanfaatkan oleh tubuh. Dextrosa monohidrat penting untuk miokardium, otak, dan saraf. Dextrosa adalah obat yang membantu memenuhi kebutuhan gula di dalam tubuh. Biasanya obat ini diberikan pada pasien penderita hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Untuk contoh sediaan terbagi menjadi dua, ada volume kecil sama volume besar. Untuk volume kecil, contohnya seperti injeksi aminofilin, injeksi hepatin natrium, dan insulin. Untuk volume besar, ada dextrosa injection, mannitol injection, dan Ringer's injection. Rasionalisasi pembuatan sediaan. Untuk rasionalisasi sediaan, larutan glukosa dengan konsentrasi 5% sering digunakan untuk depresi cairan dan dapat diberikan melalui vena perifer. Larutan glukosa dengan konsentrasi yang lebih besar dari 5% merupakan larutan yang bersifat hiperosmotik dan umumnya digunakan sebagai sumber karbohidrat, serta larutan glukosa 50% sering digunakan dalam pengobatan hipoglikemia berat. Dextrosa digunakan sebagai terapi parenteral untuk memenuhi kalori pada pasien yang mengalami dehidrasi serta terapi pada pasien hipoglikemi yang membutuhkan konsentrasi glukosa dalam darah. Hal ini dipenuhi dengan cara menyimpan dextrosa yang ada sebagai cadangan gula dalam darah. Penggunaan infus dextrosa 5% diberikan secara intravena, di mana sediaan yang diberikan secara intravena merupakan sediaan harus bebas dari kontaminan mikroba dan dari komponen toksis dan harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi atau luar biasa karena sediaan ini langsung masuk ke sistem sistemik. Baiklah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan. Next. Yang pertama ada zat aktif. Untuk membuat suatu formula perlu pemilihan zat aktif, perlu dipertimbangkan terkait beberapa hal yang dapat menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatannya. Di antaranya itu yang pertama ada aspek terapi. Itu meliputi dosis, farmakokinetika, farmakodinamika, bioavailabilitas obat, dan interaksi obat. Kemudian ada juga sifat fisikokimia obat, itu meliputi struktur molekul, berat molekul, stabilitas, inkompatibilitas, pH, kelarutan, dan organoleptik. Kemudian ada juga persyaratan bahan aktif untuk intravena, itu meliputi ada kemurnian, keamanan, kejernihan, inert, dan non-toksik. Kemudian untuk formulasi, ada bentuk sediaan, ini ada urutan sediaan paling cepat tersedia dalam sirkulasi darah hingga yang paling lambat itu dimulai dari larutan dalam air, kemudian suspensi dalam air, larutan dalam minyak, emulsi minyak dalam air,
emulsi air dalam minyak, dan terakhir ada suspensi dalam minyak. Untuk larutan dalam air itu penambahan bahan makromolekul yang larut air ke dalam larutan dengan pelarut air dapat memperlama waktu aksi zat aktif yang terkandung. Kemudian untuk pada suspensi dalam air, penyuntikan suspensi dalam air dapat memperlama aksi obat, dan aksi ini tergantung pada ukuran partikelnya. Perpanjangan waktu aksi dapat ditingkatkan dengan bertambahnya diameter partikel sampai 100 mikrometer karena pemakaian partikel berukuran yang lebih besar akan menyulitkan penyuntikan dan menimbulkan rasa sakit. Kemudian untuk larutan dan suspensi dalam minyak, pelepasan zat aktif dari larutan atau suspensi dalam pembawa minyak jauh lebih sulit dibandingkan dengan pembawa air. Kemudian untuk faktor eksipien, itu ada zat pembawa. Sediaan yang diinjeksikan dalam intravena biasanya dalam bentuk sediaan parenteral yang umumnya menggunakan zat pembawa air. Selain itu juga dapat menggunakan emulsi lemak yang diberikan secara tunggal atau dikombinasikan dengan syarat partikel tidak boleh lebih besar dari 0,5 mikrometer. Baik, selanjutnya ada pH sediaan. pH sediaan yang diinjeksikan melalui intravena sangat berpengaruh pada proses biofarmasetika dan juga proses absorpsi dalam tubuh untuk menimbulkan efek farmakologi yang diinginkan. Syarat dari pH yang diinginkan itu berkisar pada pH fisiologis darah, yaitu 7,3 sampai 7,4 dan tidak boleh di bawah dari 3 karena dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan. Selanjutnya ada antioksidan, yang mana zat aktif dapat terurai akibat oksidasi sehingga untuk mengatasinya dapat ditambahkan suatu antioksidan, yaitu zat yang mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari zat aktifnya. Kemudian ada antimikroba yang perlu ditambahkan untuk sediaan parenteral yang dipakai berkali-kali atau dosis terbagi. Dapat juga ditambahkan pada dosis tunggal yang tidak mengalami proses sterilisasi pada akhirnya. Selanjutnya ada tonisitas, yang mana larutan parenteral yang mempunyai tekanan osmosis lebih rendah dari plasma darah itu disebut hipotonis, sedangkan kalau dia lebih tinggi disebutnya hipertonis. Untuk mengurangi kerusakan jaringan dan iritasi serta mencegah hemolisis, maka sediaan parenteral sebaiknya harus isotonis. Faktor selanjutnya ialah fisiologi tubuh. Yang pertama ada jumlah dan kecepatan darah. Semakin banyak dan cepat aliran darah, maka akan semakin cepat sediaan terhantarkan ke reseptor target. Kemudian ada faktor patologi. Faktor patologi ini menyangkut jenis dan kondisi penyakit. Seperti contohnya pada penderita stroke, pemberian fenobarbital bersama dengan warfarin secara agonis akan mengurangi efek dari antikoagulasinya. Kemudian ada simetidin, itu akan menghambat aktivitas dari sitokrom P450 dalam metabolisme obat-obat lain. Yang ketiga ada kepadatan dan kondisi jaringan. Laju difusi zat aktif tergantung pada kepadatan jaringan di tempat penyuntikan. Kemudian ada umur, yang mana pada usia tua metabolisme obat oleh hati akan menurun. Kemudian ada suhu, penggunaan sediaan injeksi intravena akan menyesuaikan suhu fisiologis tubuh normal. Selanjutnya ada nilai spesifikasi. Next. Yang pertama itu ada pH sediaan, di mana pada pembuatan sediaan yang diinjeksikan dalam intravena, pH saat formulasi sangat berpengaruh pada kondisi fisiologis tubuh, di mana bila larutan yang diinjeksikan intravena terdistribusi dalam tubuh akan mempengaruhi degradasi obat dalam tubuh. Contohnya itu pada pembuatan sediaan infus dextrosa, di mana pH yang terjadi untuk proses degradasi itu sekitar pH 4-5. Tapi yang paling baik itu pH 4, di mana pada pH ini penguraian senyawa 5-HMF sedikit. Senyawa ini merupakan senyawa yang hepatotoksik yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan timbulnya reaksi seperti yang diakibatkan oleh pirogen. Selain itu, nilai pH pada sediaan injeksi intravena harus dipertahankan dengan menyesuaikan kondisi fisiologis tubuh, di mana apabila pH lebih dari 9 dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan, sedangkan pada pH kurang dari 3 akan menyebabkan rasa sakit pada jaringan, plebitis, dan merusak jaringan. Next. Kemudian ada faktor lain yaitu ukuran partikel, di mana syarat ukuran partikel tidak boleh lebih dari
0,5 mikrometer. Jika sediaan obat intravena memiliki partikel dengan ukuran melebihi diameter kapiler darah, maka risiko jadinya kerusakan jaringan akan meningkat. Yang kedua ada larutan, di mana larutan injeksi intravena harus jernih, bebas dari endapan atau partikel padat. Hal ini dikarenakan karena dapat menyumbat kapiler dan menyebabkan kematian. Jika dosis tunggal diberikan lebih dari 15 mili, injeksi intravena tidak boleh mengandung bakterisida, dan jika lebih dari 10 mili harus bebas pirogen. Kemudian selanjutnya ada kelarutan, di mana kelarutan ini umumnya obat sediaan parenteral harus memiliki larutan yang lebih besar daripada zat pembawanya. Kelarutan sangat penting diperhatikan, apalagi bila sediaan digunakan pada pembawa obat lain yang dapat menyebabkan kristal dari beberapa zat. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Evaluasi yang pertama adalah evaluasi fisika, yaitu penetapan pH dengan tujuan untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, yaitu antara 3 sampai 7. Prinsipnya yaitu pengukuran pH cairan uji menggunakan pH meter. Yang kedua adalah uji warna larutan. Untuk memastikan bahwa setiap larutan obat suntik jernih dan juga bebas pengotor. Prinsipnya yaitu dilakukan pada serapan panjang gelombang 375 nanometer, tidak lebih dari 0,06 dilakukan penetapan menggunakan air sebagai belangko. Yang ketiga adalah bahan partikulat dalam injeksi untuk menghitung partikel yang dapat diamati pada pemeriksaan secara visual dengan batas tertentu. Prinsipnya yaitu memanfaatkan sensor campuran cahaya. Evaluasi yang kedua adalah evaluasi biologi. Yang pertama adalah uji endotoksisitas bakteri dengan tujuan untuk mendeteksi endotoksisitas bakteri dalam suatu sediaan, yaitu kurang dari 0,5 unit endotoksin per mili dektroksamonohidrat. Prinsip yang digunakan yaitu teknik pengujian dengan menggunakan jendela gel fotometrik. Yang kedua yaitu uji sterilisasi dengan tujuan untuk menetapkan apakah sediaan yang harus steril memenuhi syarat atau tidak. Prinsipnya yaitu melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan penyaring membran. Evaluasi selanjutnya adalah evaluasi kimia, yaitu yang pertama adalah uji identifikasi dengan tujuan untuk melihat viskositas intrinsik sediaan, yaitu antara 24 dan sampai 29 mili per gram. Prinsip yang digunakan yaitu teknik pengujian dengan menggunakan viskometer tabung kapiler dengan waktu alir air tidak kurang dari 100 detik. Yang kedua yaitu penetapan kadar, dengan tujuan untuk menentukan kadar obat sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya yaitu penetapan kadar dengan kromatografi cair kinerja tinggi seperti yang tertera pada kromatografi. Evaluasi yang terakhir yaitu evaluasi bioavailabilitas dengan tujuan untuk mengukur kadar obat dalam plasma dan kecepatan serta jumlah obat yang diabsorpsi. Prinsip yang digunakan yaitu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan mendapatkan parameter farmakokinetik dasar untuk obat yaitu AUC, Cmax, Tmax untuk ditentukan dari data waktu dengan konsentrasi plasma. Oke, untuk formulasi dan penimbang cara pembuatan. Berikut merupakan formulasi. Untuk cara pembuatan, yang pertama itu dilakukan sterilisasi terhadap alat yang akan digunakan dan dilakukan pemberian disinfektan pada tempat yang akan digunakan. Kemudian diaktifasi karbon aktif dalam oven pada suhu 80 derajat Celcius lebih dari 24 jam. Digunakan water for injection yang baru disiapkan untuk NMT 24 jam pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian ditimbang dekstroksamonohidrat dan karbon aktif. Kemudian diukur water for injection di ruang penimbangan. Ditambahkan karbon aktif ke dalam campuran sebelumnya dan diaduk kuat selama 15 menit. Kemudian baru ditambahkan dekstroksamonohidrat ke dalam water for injection pada suhu 60 derajat Celcius, kemudian diaduk selama 15 menit. Next.
Kemudian disaring campuran dengan filter dengan ukuran pori minimal 0,45 mikrometer sebelum disaring dengan filter 0,22 mikrometer. Dimasukkan ke dalam botol kaca tipe 1 ukuran 540 ml dengan suhu terjaga 45 derajat hingga 50 derajat Celcius. Ditutup segera dengan karet butil abu-abu, kemudian disterilisasi pada suhu 116 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian disterilisasi botol yang sudah berisi tersebut dengan autoclave yang sudah divalidasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dicek pH larutan, kemudian dilakukan pengemasan sekunder yang dilakukan di ruang pengemasan. Untuk cara pembuatan larutan isotonis, yaitu pembuatan larutan NaOH 0,1 ditimbang sebanyak 0,04 gram NaOH. Kemudian dengan beker gelas ditambahkan water pot injection dan diaduk hingga larut. Kemudian dimasukkan larutan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan water for injection hingga tanda batas pada labu ukur, kemudian digojok hingga homogen. Untuk yang kedua, pembuatan larutan HCl 0,1. Dipipet sebanyak 0,087 ml HCl, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur yang telah berisi water for injection. Kemudian ditambahkan water for injection hingga tanda batas, kemudian digojok hingga homogen. Selanjutnya adalah proses biofarmasi dan absorpsi sediaan. Boleh next. Proses biofarmasi yaitu pertama, dextrosa monohidrat disuntikan ke dalam vena perifer dan masuk ke dalam aliran darah dan cairan tubuh. Kemudian terjadi difusi karena ketidakseimbangan atau gradien konsentrasi obat dalam darah atau cairan tubuh. Selanjutnya terjadi transfer ke dalam aliran darah atau cairan tubuh yang lain. Keempat, dextrosa monohidrat yang tadinya berbentuk karbohidrat ketika bertemu oksigen akan dioksidasi dan menjadi karbon dioksida dan air untuk diekspresikan. Next. Selanjutnya adalah persyaratan regulasi. Persyaratan untuk intravena yaitu yang pertama adalah untuk pembuatannya adalah disediakan dokumen seperti daftar personel yang diizinkan dan juga buku log atau buku logbook untuk mencatat dan memantau personil yang memasuki area bersih. Yang kedua yaitu bangunan dan juga fasilitas untuk pembuatan obat harus sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga yaitu penggunaan wadah yang cocok yang tidak hanya memungkinkan sediaan tetap steril, tapi juga mencegah terjadinya interaksi bahan obat dengan material dinding wadah. Yang keempat yaitu sesuai kandungan bahan obat yang dinyatakan dalam etiket dan juga yang ada dalam sediaan. Tidak terjadi pengurangan efek selama penyimpanan akibat kerusakan obat secara kimia. Yang kelima adalah tersatukan tanpa terjadi reaksi. Untuk itu, beberapa faktor yang paling banyak menentukan adalah bebas kuman, bebas pirogen, bebas pelarut yang secara fisiologis tidak netral, isotonis, isohidris, dan juga bebas bahan melayang. Yang keenam adalah tidak boleh mengandung bakteri sida dan juga zat dakar. Yang ketujuh adalah harus jernih dan juga bebas partikel. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.